Halo, welcome back to my channel. Baik lagi bersama saya Lim Jung Gi dalam video Mari Belajar Bersama Public Speaking and Relations. Untuk hari ini, saya akan bahas hal-hal yang penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking and presentation. Oke, mari pertama yang akan kita bahas adalah aspek komunikasi verbal. Komunikasi verbal menurut Hidayah di tahun 2012 sendiri adalah komunikasi verbal memiliki aspek yaitu sebagai berikut: vocabulary atau pembendaharaan kata-kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti, karena itu oleh kata menjadi penting dalam berkomunikasi. Kedua, racing atau kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Ketiga, intonasi. Intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Keempat, humor. Humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia, memberikan catatan bahwa dengan tertawa dapat membantu menghilangkan stres dan nyeri. Kelima, singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas. Keenam, timing atau waktu yang tepat. Timing adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang ingin kita sampaikan. Karakteristik komunikasi verbal menurut Sanjaya di tahun 2007 memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu bahasa verbal adalah komunikasi yang kita pelajari setelah kita menggunakan komunikasi non-verbal. Kedua, verbal dinilai kurang universal dibandingkan komunikasi non-verbal. Sebab bila kita keluar negeri misalnya dan kita tidak mengerti bahasa yang digunakan masyarakat setempat, maka kita bisa menggunakan bahasa isyarat non-verbal. Komunikasi verbal merupakan aktivitas lebih intelektual dibandingkan dengan komunikasi bahasa non-verbal. Oke, fungsi komunikasi verbal menurut Yasil di tahun 2009. 1. Penanaman objek yang merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek, tindakan atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Interaksi, yaitu menekankan berbagai gagasan dan emosi yang mengandung simpati dan pengertian atau kemarahan dan kebingungan. Transmisi informasi, menekankan bahwa bahasa kita tidak bisa mungkin tertukar informasi, kita tidak bisa menghadirkan semua objek dan tempat untuk kita rujuk dalam komunikasi kita. Oke, sekarang komunikasi verbal menurut Lily Wery di tahun 2014 terdiri dari dua, yaitu komunikasi lisan, cara komunikasi tatap muka yang biasa dilakukan dalam organisasi, baik antar pribadi, kelompok, dan maupun ramai-ramai. Komunikasi tertulis itu komunikasi yang memindahkan pesan atau informasi secara tertulis dari satu sumber yang dikirimkan atau dialihkan kepada pihak penerima. Lazimnya komunikasi surat menyurat. Lalu, aspek komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah disebut menjadi bagian penting dari komunikasi nonverbal karena kita bisa memberikan banyak informasi ke lawan bicara lewat ekspresi. Kedua, gestur. Gestur tubuh menjadi salah satu komunikasi nonverbal yang wajib kita pahami. Selanjutnya, bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah cara seseorang menempatkan tubuh mereka secara alami, tergantung pada situasi, lingkungan, dan bagaimana perasaannya. Selanjutnya, sentuhan. Sentuhan juga menjadi salah satu contoh dari komunikasi nonverbal. Namun sentuhan akan lebih cocok dilakukan jika pada orang yang sudah kita kenal lebih akrab. Oke, selanjutnya penampilan. Jangan lupa penampilan menunjukkan dari model, warna pakaian, gaya rambut, hingga gaya make up juga sangat perlu diperhatikan. Komunikasi non-verbal. Manfaatnya apa aja sih? Manfaat komunikasi non-verbal yang pertama memberikan kejelasan seputar pesan atau informasi yang ingin kita sampaikan, terutama bagi orang yang berbeda bahasa. Kedua, membuatmu lebih sadar terhadap situasi dan perasaan lawan bicara ketika berkomunikasi dapat menjadi pengganti komunikasi verbal dalam beberapa situasi. Yang ketiga, sangat berguna jika berkomunikasi dengan orang yang tuna aksara, tuna wicara, atau tunarunggu, membantumu menunjukkan kepercayaan diri, antusiasme, dan profesionalisme. Keempat, sarana komunikasi yang efektif karena kamu melihat ekspresi wajah, nada bicara, hingga bahasa tubuh untuk tahu apa yang dirasakan lawan bicara.
Kelima, memungkinkan untuk mengekspresikan apa yang dirasakan tanpa perlu membicarakannya, menghemat waktu ketika ingin menyampaikan pesan atau intensi yang kompleks. Oke, selanjutnya adalah aspek artikulasi dan intonasi suara. Seperti yang saya singgung di awal, intonasi adalah tinggi rendahnya nada suara, irama bicara, atau alunan nada. Pada public speaking, intonasi suara yang baik adalah intonasi suara ketika kita berbicara seperti biasa kepada orang lain. Macam-macam intonasi. Pertama, tekanan dinamik. Tekanan dinamik adalah intonasi adalah keras lembutnya nada ketika diucapkan pada setiap kata yang telah keluar dari mulut. Tekanan nada tinggi. Selanjutnya adalah tekanan nada tinggi. Sekarang kita coba untuk berucap maupun berbicara menggunakan aksen atau nada yang jarang sekali kita pakai. Nanti kita merasakan akan ada serangkaian kalimat yang telah baru saya ucapkan dengan nada yang naiknya maupun turunnya di setiap katanya. Pasti berubah-ubah. Tekanan tempo. Kita sering mendengar soal tempo. Pada intonasi ini juga terdapat sebuah tempo yang biasa juga disebut dengan tekanan tempo. Tekanan tempo adalah pengucapan yang diperlambat maupun dipercepat secara sengaja. Tapi tekanan tempo ini sendiri dipergunakan untuk berbagai mempertegas makna maupun dari ucapan mulut. Oke, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana sih teknik melatih intonasi. Yang pertama, tumbuhkan rasa percaya diri. Untuk berbicara di depan banyak orang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Terkadang perasaan gugup serta malu bisa menghantui seseorang yang tampil di panggung. Untuk bisa mengatasi hal ini, hendaklah tumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri supaya dapat berbicara dengan jelas. Latihan pernapasan. Intonasi merupakan sebuah bagian dari teknik vokal. Jadi, untuk bisa menguasainya harus sering berlatihan bernapas. Ketiga, latihan artikulasi. Intonasi serta artikulasi merupakan suatu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena artikulasi tentunya akan mempengaruhi jelas tidaknya sebuah kata yang diucapkan seseorang. Keempat, atur variasi kecepatan berbicara. Kemudian untuk langkah berikutnya, gimana sih mengatur kecepatan berbicara? Seperti yang akan dijelaskan sebelumnya, intonasi merupakan sebuah bentuk penekanan dalam suatu kata maupun dalam kalimat. Kelima, gunakan jeda buku. Tanda baca juga memiliki fungsi untuk jeda maupun berhenti. Selanjutnya, atur volume suara. Ketika bertutur, seseorang butuh mengatur volume suara. Hal ini memungkinkan seseorang untuk bisa menentukan intonasi yang tepat dalam sebuah kalimat maupun kata. Oke, selanjutnya adalah artikulasi. Artikulasi adalah teknik penyebutan suatu kalimat berdasarkan suku kata dan konsonan yang benar atau penjelasan yang lebih singkatnya adalah kejelasan dalam pengucapan kata-kata. Jenis-jenis artikulasi yaitu letupan, plosive atau stop, kedua geseran atau frik aktif, ketiga paduan frik aktif, yang keempat sengau atau nasal, kelima getaran atau trill, 6 sampingan atau lateral, 7 hampiran atau approximant. Cara melatih artikulasi. Pertama, fokus dengan kelancaran. Syarat akan kelancaran adalah ketenangan diri untuk mengontrol emosi agar tidak panik. Kedua, volume suara. Mengatur volume suara dengan mengenali pendengar sehingga kita bisa mengenali waktu yang tepat kapan volume suara naik atau turun serta diikuti dengan penekanan. Selanjutnya, bersikap wajar, berbicara sopan, bereaksi sewajarnya saja, dan memperhatikan gestur. Oke, selanjutnya adalah aspek mengenal audiens. Oke, aspek yang perlu dianalisis untuk mengenal audiens pada saat presentasi adalah pertama, aspek psikologis. Aspek psikologis menunjukkan pada faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap jati diri seseorang atau individu. Masalah yang ada, contohnya tingkat pengetahuan audiens, materi presentasi, alasan mereka untuk mendengarkan materi yang Anda akan bawa. Selanjutnya adalah aspek demografis, adalah aspek yang memiliki keterkaitan dengan latar belakang audiens. Hal ini penting dilakukan untuk mengenal selak-beluk para peserta yang rela meluangkan waktu untuk mendengar presentasi kita. Daerah asal audiens, jenis pekerjaan yang digeluti, riwayat pendidikan,
agama, suku, dan ras audiens yang perlu kita gali secara pelan. Selanjutnya adalah aspek kontekstual. Mengenal audiens dapat juga dilakukan dengan menganalisis aspek kontekstual. Disebut dengan kontekstual karena berhubungan dengan situasi yang lain yang akan kita hadapi selama presentasi berlangsung. Ya, seperti itulah kira-kira materi yang telah kita pelajari hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Thank you for watching and bye-bye.